Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan marfu'atul asma'. Babu marfu'atil asma'i. Bab tentang isim-isim yang marfu'. Qala al-muallif rahimahullah, Asy-Syaikh Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Wahia al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu wal-'atfu wat-tawkidu wal-badalu. Kata beliau, isim-isim yang marfu itu ada 7. Yang pertama fa'il, kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, maksudnya ini maf'ulun bihi. Kemudian yang ketiga al-mubtada, kemudian yang keempat khobar, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam itu khobar inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketujuh itu tabi' bagi isim yang marfu. Dan tabi ini ada 4 jenis. Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Kemudian kata beliau, Syekh Muhyiddin rahimahullah mengatakan, wa aqulu, dan aku katakan, qad alimta mimma madha anna al-ismal mu'raba yaqa'u fi thalathati mawaqi'ah. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya isim-isim yang mu'rab itu terletak pada 3 tempat, atau isim-isim yang mu'rab itu jatuh pada 3 tempat. Tempat yang pertama, kata beliau, mauqi'ur raf'i, tempat rafa', wa mauqi'un nasbi, tempat nasab, wa mauqi'ul khafdi, dan tempat khafat, atau biasa kita sebutkan dengan tempat jar. Wa likulli wahidin min hadhil mawaqi'i awamilu taqtadihi, dan masing-masing dari tempat-tempat ini itu memiliki amil-amil yang berkonsekuensi padanya. Wa qad syara al-muallifu yubayyinu laka dzalika 'ala tafsili. Dan sungguh penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah telah menjelaskan kepadamu terkait hal tersebut secara rinci. Wa bada'a bi dzikril marfu'ati, dan beliau rahimahullah memulai menyebutkan atau mulai menjelaskan dengan isim-isim yang marfu'. Li'annahal asyrafu, karena isim yang marfu ini asyraf ya, dibanding yang 2 yang lainnya. Dia yang paling mulia atau paling tinggi kedudukannya. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'ah. Dan beliau juga telah menyebutkan bahwa isim itu sebagai marfu itu pada 7 tempat. Ya, bahwasanya isim itu dia menjadi marfu itu pada 7 tempat. Tempat yang pertama, idza kana fa'ilan, jika isim tersebut berupa fa'il. Wa mithaluhu, dan contohnya Aliyun wa Muhammadun. Contohnya kata Aliyun dan Muhammadun fi nahwi qaulika hadara Aliyun. Pada contoh ucapanmu hadara Aliyun, maka Aliyun itu adalah fa'il. Wa safara Muhammadun, contoh yang kedua adalah safara Muhammadun, itu kata Muhammad ya. Muhammad telah bersafar, maka Muhammad di sini adalah fa'il. Kemudian yang kedua, an yakuna na'iban anil fa'ili. Yang kedua, jika isim itu terletak sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il ya, pengganti dari fa'il. Wa huwa alladhi sammahul muallifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dialah isim yang penulis memberikan nama kepadanya dengan nama al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena hukum asal dari naibul fa'il ini adalah dia maf'ulun bihi ya. Hukum asal dia bentukan dari maf'ulun bihi yang dia menggantikan posisi fa'il, sehingga jadilah dia mengambil hukum-hukumnya fa'il, sehingga dinamakan dia naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nahwu, contoh al-ghusnu wal mata'u, seperti contoh kata al-ghusnu dan al-mata'u. Min qaulika, dari ucapanmu quti al-ghusnu.
quti'al gusnu. Cabang itu telah dipotong atau telah dipotong cabang itu. Jadi al-gusnu di sini adalah naibul fa'il dan dia bukan fa'il. Dan sudah kita ketahui bahwasanya naibul fa'il itu pasangannya dengan fi'il yang majhul. Adapun fa'il itu pasangannya fi'il yang maklum. Seperti contoh quti'a, ini adalah fi'il yang majhul. Ini adalah fi'il yang majhul. Sementara kalau dia menjadi fi'il yang maklum, itu bunyinya adalah qata'a. Kalau quti'a fi'il majhul, wazannya adalah fu'ila. Makanya di sini setelah fi'il quti'a itu muncul isim marfu, maka dia disebut sebagai naibul fa'il dan bukan fa'il. Wasuriqal mata'u, perhiasan itu telah dicuri. Perhiasan itu telah dicuri. Al-mata'u di sini adalah naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, al-mubtada'u wal khobaru. Ketika isim itu menjadi mubtada dan khobar. Nahwu Muhammadun musafirun wa Aliyun mujtahidun. Ini mubtada yaitu Muhammad, musafirun adalah khobarnya. Begitu pula contoh Aliyun itu sebagai mubtada dan khobarnya adalah mujtahidun. Kemudian tempat yang ke saya ulangi, maksudnya tadi mubtada dan khobar itu adalah tempat ketiga dan keempat. Kemudian kata beliau, tempat yang kelima, ketika isim itu isim kana, ismu kana, au ihda akhawatiha, isim kana atau salah satu dari saudara-saudaranya. Nahwu Ibrahimu wal bardu min qaulika, seperti contoh kata Ibrahimu dan al-bardu dari ucapanmu, kana Ibrahimu mujtahidan. Kana Ibrahimu mujtahidan. Ibrahim itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Maka Ibrahim di sini bukan mubtada, bukan pula dia fa'il, akan tetapi dia adalah isim kana, karena sebelumnya ada fi'il yang nakis yaitu kana. Fi'il yang nakis yaitu kana. Insyaallah nanti akan datang perinciannya. Wa asbahal bardu syadidan. Nah, ini juga al-bardu ini adalah isim asbaha. Asbaha ini adalah akhwatnya kana, saudara-saudaranya kana. Makanya di sini al-bardu bukan fa'il, akan tetapi dia isim asbaha. Asbahal bardu syadidan. Dingin itu menjadi lebih kuat ketika waktu pagi. Ketika waktu pagi dingin itu sangat kuat. Kemudian yang keenam, tempat dari isim yang marfu yaitu khobaru inna, khobar inna. Yaitu ketika isim menjadi khobar inna. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudara inna. Nahwu fadilun wa qadirun. Seperti contoh kata fadil dan qadir. Min qaulika, dari ucapanmu, inna Muhammadan fadilun. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang mulia. Jadi fadilun di situ adalah khobar inna. Kemudian contoh yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Maka kata qadirun di situ adalah khobar inna. Taib. Kemudian yang ketujuh, tabi'ul marfu'i. Ini tabi', tawabi atau tabi' yang mengikuti marfu. Jadi dia mengikuti marfu, ya. Mengikuti marfu dari segi hukumnya. Hukum i'rabnya atau kaidah i'rabnya. Kemudian wattabi'u arba'atu anwa'in, dan tabi' itu ada 4 jenis. Al-awwalu an-na'tu. Tabi yang pertama adalah na'at, atau biasa kita dengar adalah sebagai sifat. Wadzalika nahwu al-fadilu wa karimun min qaulika zarani Muhammadun al-fadilu wa qabalani rajulun karimun. Seperti contoh kata al-fadil dan kata karim dari ucapanmu, zarani Muhammadun al-fadilu. Muhammad yang utama itu, Muhammad yang memiliki keutamaan itu telah menziarahiku. Kemudian contoh yang kedua, qabalani rajulun karimun. Laki-laki yang mulia itu telah bertemu denganku. Nah ini, maka kata al-fadilu itu adalah na'at, kemudian karimun di situ posisi i'rabnya sebagai na'at, ya, na'at yang marfu. Wasani, kemudian tabi yang kedua yaitu al-atfu, wa huwa ala dorbaini. Atof, ya, atau bisa kita sebut atof. Dan atof ini ada 2 jenis, atfu bayanin wa atfu nasakin. Yaitu yang pertama atfu bayan, yang kedua atfu nasak.
Famithalu atful bayani Umaru min qaulika safaro Abu Hafsin Umaru. Dan contoh atof bayan adalah kata Umar dari ucapanmu safaro Abu Hafsin Umaru. Telah bersafar Abu Hafs, yaitu Umar. Maka Umaru di situ adalah atful bayan. Kemudian wa misalu atfun nasaqi, dan contoh atfun nasaq yaitu Khalidun min qaulika, yaitu kata Khalidun dari ucapanmu tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Ya, saling berserikat antara Muhammad dan Khalid. Maka Khalid di sini adalah Khalid adalah atof, ya, atof bagi Muhammadun, ya, atof bagi Muhammadun. Jadi dia mengikuti hukumnya Muhammadun sebagai marfu. Kemudian tabi, ya, tawabi atau tabi yang ketiga, wasalitsu at-taukidu, yaitu taukid, wa misaluhu nafsuhu, wa misaluhu nafsuhu, seperti contoh kata nafsuhu min qaulika zaronil amiru nafsuhu, ya. Maka kata nafsuhu di situ adalah taukid, ya. Zaronil amiru nafsuhu, amir itu telah berziarah kepadaku. Itu amir itu sendiri, ya, amir itu sendiri yang berziarah kepadaku. Maka kata nafsuhu adalah taukid, dia mengambil taukid bagi kata al-amiru, ya, al-amiru mengambil hukum rafa juga, ya, sebagaimana kata al-amiru. Kemudian warrabi'u al-badalu, dan yang keempat, tabi yang keempat adalah al-badalu. Wa misaluhu akhuka, seperti contoh akhuka, kata akhuka min qaulika hadara aliyun akhuka, dari ucapanmu hadara aliyun akhuka, telah hadir Ali, yaitu dia saudara laki-lakimu. Maka akhuka ini mengambil hukum rafa'nya Ali, ya, mengambil hukum rafa'nya Ali. Jadi dia mengikuti, ya, bukan mengambil. Saya ulangi, maksudnya dia mengikuti hukum rafa'nya Ali, ya, rafa'nya Ali. Taib, makanya dia akhuka ini marfu, ya. Akhuka juga marfu sebagaimana Ali. Taib. Kata beliau, wa iza ijtama'at hadhihi at-tawabi'u kulluha, apabila berkumpul seluruh tabi ini, ya, seluruh tabi ini berkumpul, au ba'duha fi kalamin, atau sebagiannya saja berkumpul di satu kalam atau di satu jumlah, ya, di satu jumlah mufidah, berkumpul keempat tawabi ini atau sebagiannya saja, maka kata beliau qaddamtan na'ta, atau qaddamtan na'ta, maka engkau harus dahulukan na'at. Summa atfal bayani, kemudian engkau dahulukan setelah na'at yaitu atful bayan. Summa taukida, kemudian engkau dahulukan kemudian setelah atful bayan engkau datangkan taukid. Summal badala, kemudian setelah taukid engkau datangkan badal di kalimat tersebut. Summa atfan nasaqi, kemudian setelah badal engkau datangkan atfun nasaqi. Taqulu, maka engkau katakan di antara contohnya yang mengikuti, ya, yang mengikuti ketika terkumpulnya seluruh tabi ini dalam satu kalimat. Contohnya, ja'ar rajulul karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhuhu. Nah, ini lihat, yang pertama didatangkan yaitu al-karimu, na'at. Kemudian datangkan atful bayan yaitu Ali, ya, setelah atful bayan kemudian datanglah taukid yaitu nafsuhu. Kemudian setelah taukid datanglah badal sadiquka, kata sadiquka. Setelah badal baru datanglah atof nasaknya yaitu akhuhu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan terkait gambaran umum dari isim-isim yang marfu. Wallahu a'lam bissawab.